Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai bullying. Apa itu bullying? Bagaimana penyebabnya? Gimana cara ngatasinnya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai bullying. Apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu verbal, perlakuan fisik, atau juga perlakuan sosial, baik di dunia maya atau di dunia nyata. Saya ulangi ya, bullying atau perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu verbal, fisik, ataupun sosial, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Bullying atau perundungan ini adalah benih atau nantinya akan menemukan bentuk sebagai tawuran, intimidasi, pengeroyokan, bahkan pembunuhan, atau disebut dengan agresivitas. Nah, bullying ini biasanya terjadi di kalangan anak-anak dan juga remaja. Di kalangan dewasa juga terjadi, tapi lebih banyak di kalangan anak dan remaja. Penyebabnya apa sih? Kenapa sih bisa terjadi bullying di kalangan atau di kelompok tersebut? Penyebabnya ada dua segi, maksud saya, bukan dua macam, tapi dua segi. Di sisi pelaku, artinya orang yang melakukan bullying itu kenapa dia bisa sampai terjadi atau bisa sampai melakukan bullying? Itu karena yang pertama masalah pribadi. Si pelaku itu punya masalah pribadi terhadap orang yang dibully. Entah itu apa sajalah, segala macam, baik itu misalnya pernah disakiti, pernah diperlakukan tidak menyenangkan, dan segala macamnya ya. Yang kedua, korban bullying. Artinya kenapa si pelaku ini melakukan bullying? Karena dia pernah menjadi korban bullying. Akhirnya dia membuli orang yang pernah ngebully dia. Akhirnya seperti balas dendam lah, seperti itu. Kemudian iri pada korban. Kenapa si pelaku melakukan bullying? Dia iri. Misalnya lebih pintar, lebih cantik, lebih baik, lebih populer. Akhirnya dari sikap iri ini, si pelaku melakukan bullying kepada si korban. Kemudian caper, pengen diperhatiin gitu. Misalnya suka deh, si pelaku suka dengan si korban. Dia akhirnya melakukan bullying, diolok-olok, diledekin, digodain, hanya untuk mencari perhatian dari si korban. Dan yang berikutnya berasal dari keluarga yang disfungsi atau mengalami disfungsional. Maksudnya bagaimana? Ya kalau misalnya orang ini mengalami berasal dari keluarga yang kurang berfungsi dengan baik, keras, bahkan semacam itu, dia bisa, masalah yang di rumah ini bisa dibawa ke sekolah atau di lingkungan pergaulannya, memunculkan sikap atau perilaku bullying ini. Ini dari sudut pandang atau dari pelaku ya. Nah, kalau dari korban gimana? Kenapa sih orang itu atau seseorang itu bisa menjadi korban bullying? Pertama, fisik yang berbeda, misalnya kekurangan fisik. Nah, ini jadi pemicu atau target untuk dibully. Itu yang pertama. Yang kedua, beda ras. Rasnya nih beda nih di antara teman-teman yang lain, ras atau suku gitu. Ada di suatu kelompok, seseorang ini beda ras, beda suku, akhirnya dibully.
Yang ketiga lemah. Lemah misalnya, yang lainnya kalau olahraga jago nih. Nah, yang satu ini lemah, baru lari satu putaran dia udah lemes, diolok-olok, dibully. Itu contohnya. Dan yang keempat, tidak mudah bergaul atau cupu. Pernah dong melihat di lingkungan ada orang yang kok menyendiri aja, diajak kumpul nggak mau, diajak ngomong nggak gitu. Kumpul ya sini ya, nggak akhirnya ini kenapa sih nih anak, akhirnya dibully. Itu dari korban, dari sudut dari bagian korban. Kalau dari sisi pelaku tadi sudah dibahas, nah itu barusan dari yang korban. Nah, bentuk bullying itu seperti apa? Paling tidak ada 4 bentuk bullying seseorang. Pertama, verbal. Verbal itu kata-kata ya. Contohnya berteriak, membentak, mengolok-ngolok, mencela, memaki, baik di depan umum atau hanya person to person. Yang kedua, fisik. Contohnya menampar, mendorong, mencubit, memukul, dan seperti itu, termasuk menendang ya. Yang ketiga, sosial. Bullying sosial itu seperti apa? Mengucilkan. Misalnya kalau di sekolah gitu, si anak ini nggak diajak main, dikucilkan. Teman-temannya pada melakukan hal tertentu, dia nggak diajak. Teman-temannya yang lain pada bikin kerja kelompok, dia nggak diajak. Itu bentuk sosial. Kalau di dunia maya seperti apa? Pesan teror, nge-WA di teror melalui WA misalnya, atau melalui sosial media lainnya, terus menyebarkan kabar bohong, mengubah foto, misalnya fotonya diedit-edit terus disebar di medsos, itu termasuk bullying. Nah, itu bentuk-bentuk bullying yang mungkin terjadi di kalangan kita. Terus kalau itu terjadi gimana? Cara mengatasinya yang pertama, kalau ini yang bukan di dunia maya ya, bukan cyberbullying. Misalnya yang pertama, tenang, tarik nafas dalam-dalam, sembunyikan rasa marah kita, takut kita, atau sedih kita di depan si pelaku. Jangan ditampakkan. Kalau ditampakkan, biasanya si pelaku bullying akan makin senang, makin jadi dia tuh ngebulinya. Yang ketiga, tanyakan masalah dengan sopan. Setelah tadi yang pertama, tenang, tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, sembunyikan rasa marah, takut, sedih, dan perasaan tersebut di depan pelaku. Yang ketiga, tanyakan masalahnya dengan sopan. Hey, kenapa kamu melakukan itu sama aku? Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tinggalkan pelaku dibully, baik itu di depan umum ataupun person to person, tinggalin aja. Nah, kalau cyberbullying gimana? Diolok-olok di sosmed, Facebook dan semacamnya, diblok aja, biar nggak berkelanjutan. Terus yang berikutnya, dilaporkan. Misalnya kamu dibully oleh temanmu, ya laporin aja. Pak, Bu, misalnya lapor ke gurunya atau ke orang tua mungkin, bilang, Pak, Bu, saya dibully sama dia, padahal saya nggak tahu salah saya apa, saya udah ngomong baik-baik, masih aja dibully. Agar masalah ini terselesaikan. Dan yang berikutnya adalah hindari mendendam atau balas dendam. Misalnya kita udah dibully nih sama seseorang, hindari rasa balas dendam itu sendiri, biar jangan, wah gue udah dibully, gue bully balik, minta lapor sama teman-teman, yuk kita gue habis dibully sama dia, siapa, si itu tuh, terus akhirnya yaudah yuk kita balas. Jangan melakukan itu, karena nggak akan selesai, malah memunculkan bibit-bibit permusuhan seperti itu.
Oke, mungkin itu gambaran singkat ya dari saya tentang bullying itu seperti apa, dan bentuk-bentuknya itu bagaimana, penyebabnya apa saja, dan mengatasinya bagaimana. Mungkin sekian dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke?